Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sistem proteksi. Coba akan saya jelaskan semampunya. Sebenarnya fungsi dari sistem proteksi ini digunakan untuk mengamankan sirkuit dari arus lebih. Jadi sebenarnya sistem proteksi ini pasti ada di semua rangkaian elektronika, karena tujuannya itu tadi, mengamankan agar sirkuitnya tidak terjadi masalah pada saat terjadi over current. Jadi apabila arusnya berlebihan, maka nanti sistem proteksinya aktif, gitu ya. Ini kalau di dalam motherboard laptop biasanya, ini setahu saya ya, ini biasanya digunakan untuk memproteksi panas yang dihasilkan dari prosesor. Kalau yang thermal proteksi DCD ini digunakan untuk mensensor pemakaian ini arus yang dihasilkan dari tegangan 5 volt linear. Gitu ya. Coba langsung saja ya, kita ke halaman prosesor dulu, nanti ke sini. Di sini kalau kita perhatikan, apabila terjadi masalah tentunya nanti pada sirkulasi udara atau fan pada laptop, misalkan berdebu atau dan sebagainya, yang nanti mengakibatkan prosesor ini panas, atau bahkan mungkin ada masalah dari sisi internal prosesornya, misalkan bola timahnya nanti terjadi korosi atau terjadi korsleting, tentunya nanti kan akan mengakibatkan prosesornya kan over temperatur. Atau terkadang digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat seperti game, desain. Ini yang melebihi dari performa yang direkomendasikan dari laptopnya, kan tentu saja nanti akan memaksa sistem ini bekerja ekstra, sehingga prosesor ini akan bekerja di luar dari yang seharusnya, kan begitu ya. Nanti akibatnya pasti nanti prosesor ini akan panas. Nah, apabila prosesor ini panas, nanti prosesor akan mengirimkan sinyal. Kalau di sini namanya, sebentar saya cari dulu ya. Kalau di sini namanya ini hot thermal trip ya, namanya hot thermal trip ya. Jadi apabila nanti suhu prosesornya ini tinggi, maka nanti prosesor akan mengirimkan sinyal namanya hot thermal trip. Jadi di dalam prosesor ini ada semacam sensor yang bisa merubah panas menjadi muatan, menjadi energi listrik berupa arus, ya. Sehingga nanti akan menghasilkan sinyal hot thermal trip. Nantinya apabila sinyal ini datang, di sini ada rangkaian lanjutannya kalau Anda lihat. Nah, apabila sinyal hot thermal trip ini datang,
maka nanti transistor seri apa ini ya, seri NPN, jenis NPN ini ya, maka nanti transistor NPN ini akan aktif ya, sehingga akan menghasilkan sinyal untuk perintah shutdown, sistem shutdown ini gitu ya, yang nantinya juga akan mengirim perintah ke trigger point atau PCH, ini short bread, namanya PM thermal trip. Ini tentu saja nanti akan diproses lagi nanti di short bread gitu ya. Jadi di sini konstruksinya MOSFET dari Hi2 ini dalam kondisi sudah aktif gitu ya. Dia mendapat tegangan dari 1,05. Otomatis nanti apabila ini sinyal IMVP power grid ini kan sudah pasti ada, sudah hadir, sehingga nanti outputnya di kaki basis ini sudah ada ya. Makanya ketika sinyal hot thermal trip ini datang, langsung menjadi sinyal perintah untuk shutdown, sistem shutdown gitu ya. Coba kita ikuti sistem shutdown ini dikirim kemana. Ini direkomendasikan di halaman 25, 26 sama 30. Coba kita ke halaman ini ya, ke halaman 25 dulu. Nah, di sini ternyata sistem shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan sirkuit thermal shutdown yang ada di IC 3 dan 5. Ini kalau Anda lihat ini IC VREC 3 dan 5. Ini 35 always. Ini 3 always gitu ya. Dikirim ke sini tadi thermal shutdown-nya. Sinyal sistem shutdown-nya maksudnya. Ini di pin berapa ini? Pin 13 enable. Ya, ini kalau kita lihat di logic, ini kan seri IC-nya RT8223M, ini sudah saya buka. Kalau kita lihat ini RT8223M. Nah, jadi di sini posisinya. Nanti setelah sinyal sistem shutdown tadi datang, maka nanti rangkaian seleksi untuk deteksi kesalahan power on sequence clear voltage ini, dia akan menghidupkan, akan mengaktifkan thermal shutdown yang ada di dalam IC-nya gitu ya. Kelihatan ya gambarnya ya, saya besar dulu. Nah ini, jadi nanti ketika sinyalnya datang, maka nanti rangkaian deteksi kesalahan ini nanti akan mengaktifkan thermal shutdown yang ada di dalam IC 3 dan 5. Nanti apabila thermal shutdown ini aktif, otomatis ini akan menghentikan IC ini sehingga tidak bekerja. Intinya gitu intinya. Ya, intinya gitu. Sehingga yang terjadi apabila IC ini tidak bekerja, ya tentu saja nanti tegangan 5 volt always dan 3 volt always-nya ya otomatis nanti akan hilang, laptop langsung mati total. Gitu ya. Itu. Itu. Nah, tadi dikirim juga ke halaman 26. Coba kita lihat di halaman 26. Di halaman 26 ini dikirim ke pembangkit powernya Vicor ya, ke IC pembangkit power Vicor di sini.
Ya tentu saja nanti digunakan untuk menghentikan supaya IC ini bekerja. Untuk menghentikan supaya IC ini berhenti bekerja gitu ya. Namun di sini nanti ada dua sinyal di sini yang digunakan. Ini nanti akan ada sinyal lain dari prosesor, namanya high processor hot ini. Kalau di sini tulisannya H procot gitu ya. Ini high processor hot. Jadi sinyal yang dikirim dari prosesor yang untuk mengkonfirmasi bahwa temperatur di prosesornya tinggi, maksudnya seperti itu. Nanti apabila sinyal pseudonya juga hadir, maka nanti IC ini akan berhenti bekerja, ya gitu ya. Intinya seperti itu. Itu kalau yang apabila prosesornya panas. Makanya hati-hati apabila laptopnya sistem pembuangan udaranya ini buntu. Itu apabila panasnya terlalu tinggi ya bisa jadi nanti menyebabkan laptopnya mati. Atau misalkan konsumsi arus di prosesornya tinggi, nanti juga akan mengaktifkan sistem shutdown gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Coba tadi kembali ke halaman 30. Kalau untuk yang sirkuit thermal proteksi DCD ini digunakan untuk memproteksi penggunaan arus dari tegangan yang dihasilkan dari 5 volt linear gitu ya. Ini dari IC ini tadi. Coba kalau kita lihat tadi di halaman 26 ya. 25. Di dalam IC 3 dan 5 ini kan nanti kan ada 4 tegangan ya, 4 tegangan yang keluar. Maksudnya 4 tegangan yang terdistribusi maksudnya. Ini tentu saja nanti tegangan yang dihasilkan dari proses SMPS. Nanti ketika PWM di dalam IC ini aktif, SMPS-nya aktif, switchingnya aktif, maka nanti menghasilkan 5 volt always. Ini satu. Kemudian menghasilkan 3 volt always. 2. Ya. Terus menghasilkan tegangan 5 volt linear 3. Dan menghasilkan tegangan 3 volt linear 4. Jadi menghasilkan 4 tegangan. Namun perlu dipahami bahwa ketersediaan arus yang dihasilkan dari tegangan linear dan SMPS ini berbeda. Ya. Ini berbeda. Linear ini lebih kecil untuk ketersediaan arusnya. Makanya di sini dia diberikan tanda kotak garis putus-putus ini agar kita waspada. Tujuannya gitu sebenarnya. Sebenarnya di dalam skema itu kalau ada tanda-tanda seperti ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena 5 volt linear ini digunakan untuk digunakan untuk mensuplai banyak rangkaian gitu ya. Banyak digunakan lah intinya seperti itu. Makanya di sini disensor penggunaan dari 5 volt linearnya. Ini kalau tadi di halaman 30 ya. Makanya di sini disensor ya. Nih, VL ini berarti 5 volt linear. Kalau 3 linearnya namanya 3 VL kalau di sini skemanya. Nah, di sini untuk mensensor penggunaan arusnya ini menggunakan ini termistor NTC ya. Jadi ini sebenarnya resistor, namun dia nilai resistansinya akan terpengaruh dengan perubahan temperatur ya. Berbeda dengan resistor yang seperti ini. Kalau yang seperti ini dia tidak terpengaruh dengan temperatur yang ada. Tapi kalau yang model yang seperti ini nanti apabila ada perubahan temperatur ini akan mempengaruhi
nilai resistansi yang ada di dalam komponen ini sendiri gitu ya. Biasanya ini kan jenisnya yang digunakan kan NTC, maksudnya negatif temperatur koefisien. Jadi apabila kondisinya dingin, nilai resistansi yang dimiliki dari resistor ini seolah-olah tak terhingga karena nilainya sangat besar sekali. Makanya apabila kita berikan arus, ya dia nggak akan mampu menembus nilai resistansi yang ada gitu ya. Namun apabila nanti terjadi perubahan temperatur, misalkan nanti ininya panas, otomatis nanti resistansi yang ada ini menjadi mengecil gitu. Makanya ini sangat cocok digunakan untuk mensensor penggunaan dari tegangan 5 volt linear. Jadi apabila nanti apabila nanti beban yang menggunakan arus dari 5 volt linear ini ternyata membutuhkan banyak konsumsi arus, atau misalkan arusnya berlebihan, otomatis nanti ini akan panas, resistor ini akan panas. Kan seperti itu. Misalkan andaikan saja misalkan ada rangkaian yang short dan rangkaian itu menggunakan tegangan supply-nya dari 5 volt linear, otomatis kan permintaan arus yang dibutuhkan kan tinggi karena kan arusnya dibuang ke ground, ya toh, otomatis ini akan panas. Apabila resistor ini panas, otomatis resistansinya akan mengecil. Makanya di sini ada dituliskan 10 kilo. Ini resistansinya. Maksudnya gini, resistor ini akan mengalirkan arus apabila resistansinya sudah menyentuh ini 10 kilo. Nanti kan lama-lama mengecil. Apabila nanti nilai hambatannya ini sudah mencapai 10 kilo, maka nanti ini akan mulai bisa melewati arus. Arus nanti akan bisa menerobos, ya, akan bisa mengalir. Apabila arus ini sampai mengalir, ya tentu saja nanti pH5 ini akan aktif. MOSFET ini N-channel, MOSFET N-channel ini akan aktif karena S5 on nya kan sudah ada. Sinyal S5 on ini dihasilkan dari EC setelah proses switch on. Sudah ada ya videonya, kalau udah putar pasti udah tahu. Jadi kondisinya ini sudah aktif MOSFET-nya. Apabila nanti ada arus yang mengalir dari sini, otomatis langsung terbuang ke ground karena gate-nya sudah terjadi ini konduksi di sini. Apa yang terjadi kalau misalkan arusnya terbuang ke ground, ya otomatis di sini tegangannya menjadi 0, Pak. Ya, tegangannya menjadi 0. Sementara di sini untuk kontrol arusnya ini menggunakan komparator, IC-nya AS393M MTR. Anda perhatikan di sini. Variabel dia menjadi inverting. Dia masuk ke channel inverting. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya di video mengenai op amp. Saya harap Anda sudah memutar videonya, jadi bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi kondisi kan ini variabel ini. Maksudnya tegangannya berubah-ubah. Dipengaruhi dari ini tadi, temperatur tadi. Nah, ini masuk menjadi inverting karena ditanda minus gitu ya. Sementara untuk variabel, untuk tegangan referensinya
tegangan referensinya juga diambilkan dari 5 volt, tapi menggunakan sistem pembagi di channel non inverting. Ini artinya apa? Artinya IC ini akan aktif, akan bernilai 1 jika masukan di di inverting ini lebih rendah dari tegangan referensi, ya kan seperti itu. Apabila variabelnya masuk ke inverting, maka nanti IC akan aktif apabila tegangan referensinya lebih gede daripada variabel, kan gitu. Apabila variabelnya masuk ke non inverting, maka supaya IC aktif, variabel harus lebih tinggi daripada tegangan referensinya. Ini kan sebaliknya kondisinya. Ya, ini kalau Anda lihat cara menghitung ininya, cara menghitung nilainya. Di sini kan sudah ada ya 2,469 volt nilainya. Ini Anda kalau mau mencari nilainya di sini, di kaki 3 ini caranya gini. PR39 ini nilainya berapa? 200 kilo dibagi total resistor yang ada di jalur ini, berarti berapa? PR35 ditambah 39, PR39 berarti kan 200 ditambah 200 berarti 400, berarti dibagi 400 dikali inputnya, sumber inputnya berapa? 5 volt, kan 5 volt ini hari ini 5 volt, berarti dikali 5 volt sama dengan 2,5 volt yang di sini. Di sini lebih spesifik dituliskan 2,469 volt. Nggak apa-apa, kan mendekati ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Sementara di channel 2 ini kondisi idealnya berapa? Misalkan tidak terjadi misalkan tidak terjadi arus lebih. Cara menghitungnya berarti sama saja, ini 2,4 ya tadi ya, 2,5. Caranya ya PR43 berarti 10 kilo dibagi total PR42 dan PR43 berarti berapa? 1,3 ditambah 10 berarti 11,3. 11,3 dikali 5 volt sama dengan 4,4. Ya toh, ini kondisi idealnya. Di sini harusnya antara segini nilainya, 4,4 volt. Makanya apabila variabel, karena ini inverting, apabila variabelnya lebih tinggi daripada referensi, IC ini 0, tidak ada hasil, dia bernilai 0, low. Tapi apabila nanti arus yang dikonsumsi dari 5 volt linear ini berlebihan dan mengakibatkan PH5 ini aktif, kalau terjadi kebocoran di sini, otomatis di sini kan 0. Kalau di sini 0, di channel 2 0, otomatis lebih rendah dari tegangan referensi. IC ini aktif dan bernilai 1. Otomatis kalau di sini ada tegangan yang keluar, maka nanti PH4 ini akan aktif. Nanti akan menghasilkan sinyal namanya sistem shutdown. Perintah untuk shutdown ini dikirim ke halaman tadi di IC 3 dan 5 untuk menghentikan IC supaya berhenti bekerja. Gitu ya. Itu gambarannya kalau untuk thermal proteksi. Namun beda skema, biasanya nanti sirkuitnya juga beda. Makanya nanti dilihat dari konteks skemanya. Ini hanya contoh saja supaya Anda paham. Makanya nanti kalau misalkan ada kasus laptop, Pak ini laptopnya ini nggak panas Pak, tapi dipakai nggak lama kok mati ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu, mati Pak, padahal dicek semua tegangannya normal, ya jangan-jangan nanti IC sistem proteksinya aktif. Makanya gitu ya.
Ya, ini hanya pemahaman saja supaya bisa diikuti gitu ya. Ini yang saya tangkap seperti ini sebenarnya dari dari skema yang ada. Nanti coba Anda kembangkan. Nanti coba dilihat bagaimana cara kerja dari rangkaian sistem proteksi di vendor skema yang lain. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan, maksudnya di dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.